Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Doa saya untuk saudara-saudari, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sehat, panjang umur, bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada saudara-saudara saya yang terus mengikuti pencerahan apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan para habib yang ada di Indonesia. Kali ini saya mencoba menyoroti 3 hal yang diselewengkan oleh para habib demi mengeruk keuntungan dunia, memperoleh materi, mengumpulkan pundi-pundi keuntungan untuk isi perutnya. Saudara sekalian, dulu kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, dari kiai-kiai sepuh, kiai-kiai yang benar-benar alim, mengajarkan kepada kita, pertama, untuk menghormati para habib. Dasarnya yaitu tadi husnudzon. Yang kedua, mengajarkan kepada kita untuk selalu ingat para leluhur, orang-orang soleh, wali-wali Allah, dan karenanya dianjurkan kita untuk ziarah ke makam mereka. Yang ketiga, demi mengingat mereka, tokoh-tokoh hebat, ulama-ulama karismatik, kiai-kiai, syekh-syekh yang telah berjasa, memberikan manfaat ilmunya, dan memberikan bimbingan, juga sekaligus memberikan bantuan dengan berbagai cara, materi maupun non-materi, untuk mengenang mereka, meneruskan perjuangan mereka. Kita diajarkan oleh kiai-kiai kita untuk mengadakan haul, mengadakan peringatan hari kematiannya. Tetapi sayang, para kiai-kiai tempo dulu, saking husnudzonnya kepada para habib, saking seriusnya mengajarkan bagaimana membawa umat ini untuk menjalankan 3 amalan tersebut, para kiai-kiai tempo dulu lupa memberikan batasan yang mestinya tidak boleh dilanggar, karena kalau sampai ada pelanggaran, tentu kerugian yang terjadi. Kita dianjurkan untuk memuliakan habib, tetapi para kiai lupa memberikan batasan kepada kita. Mestinya diberitahukan kepada kita, muliakan habib, selagi habib-habib itu berilmu tinggi, beramal soleh, sopan dan santun, tidak sombong, tidak merasa sebagai keturunan Rasul dan ras tinggi menganggap rakyat umat Indonesia sebagai budak-budaknya. Itu tidak pernah disampaikan oleh kiai-kiai kita. Dan itu sebabnya para habib memanfaatkan ajaran para kiai dengan mengolah sedemikian rupa, dibumbui-bumbui, dimunculkan hadis-hadis palsu, dihadirkan cerita-cerita hebat, dongeng-dongeng, akhirnya kiai kita lupa, masyarakat, rakyat kena doktrinnya para habib, dan pada ujungnya menjadikan habib sebagai manusia suci, manusia lebih
daripada manusia. Dan ternyata sekarang terbongkar Habib-habib yang memanfaatkan kepatuhan warga Nahdlatul Ulama itu untuk mengeruk kekayaan, mengeruk keuntungan dengan terus mendoktrin kalau dirinya itu sebagai keturunan Rasulullah. Ini yang lupa disampaikan oleh para kiai. Bahkan para kiai juga lupa untuk memberitahu kepada santri-santrinya kalau memulihkan Habib itu hanya sebatas husnudzon, di mana husnudzon itu hanya bersangka baik, tetapi ketika sudah diketemukan dalil yang qat'iyah, maka husnudzon harus dibuang. Para Habib memanfaatkan juga ketika warga Nahdlatul Ulama dianjurkan untuk ziarah kubur, maka para Habib memanfaatkan karena potensi pergerakan uang, peredaran uang yang ada di dalam ziarah kubur itu nilainya luar biasa. Maka dibuatlah oleh para Habib makam-makam di atas namakan Habib, di atas namakan wali. Untuk apa? Ya, untuk itu tadi. Lebih dari itu, ziarah kubur yang disenangi, dicintai, menjadi tradisi warga Nahdlatul Ulama itu dimanfaatkan oleh para Habib untuk membuat kubur-kubur palsu. Kalau membuat kubur palsu semata untuk diziarahi, mungkin tidak seberapa. Tapi ketika kubur-kubur palsu itu diatasnamakan wali Allah, keturunan dari Yaman, ini yang sangat berbahaya karena ini akan mempengaruhi mental orang Indonesia. Ternyata orang Indonesia tidak ada apa-apanya dan wali-wali yang ada itu adalah Alawi imigran Yaman. Benar-benar kurang ajar, memanfaatkan, jadi memanipulasi kuburan karena orang-orang NU suka ziarah kubur. Yang ketiga, para kiai, para ulama mengajarkan kita untuk mengenang orang-orang hebat, orang-orang soleh, yaitu dengan haul. Para kiai tidak memberikan batasan. Siapa yang harus dihauli? Maka masuk di situ para Habib membuat haul-haul besar. Orang-orang Yaman yang dihabibkan tadi, padahal tidak ada apa-apanya, didengung-dengungkan sebagai ulama besar, sebagai syekh yang berjasa. Dibikin ceritanya, dibuat cerita halusinasi, karomahnya, kehebatannya. Maka orang berbondong-bondong ziarah ke sana, dan ziarah di sana, mengikuti haul di sana, tentu tidak lepas dari untuk mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya. Lebih dari itu, di dalam haul sudah pasti akan ada pengajian yang diisi oleh para Habib. Dan ternyata pengajian-pengajian itu isinya lagi-lagi adalah doktrin cerita halusinasi, cerita bohong, cerita tipu-tipu atas kehebatan para Habib yang diaku sebagai oleh Allah. Maka kepada saudara-saudara saya, dimanapun juga, mari kita sadar. Ternyata ajaran leluhur kita yang semula diniatkan untuk pendidikan, mengingat bahwa kematian itu ada, untuk pendidikan bahwa mengenang orang-orang yang soleh itu adalah sebuah keharusan. Menghargai para leluhur yang sudah mati, pejuang, itu adalah pelajaran sejarah bagi masa depan, tetapi kenyataannya ajaran-ajaran tersebut diselewengkan
oleh Habib-Habib yang ada di Indonesia, dan kita tidak sadar semuanya itu telah dimanipulasi. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab sekarang ini? Maka menurut saya, PBNU dan pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama wajib turun tangan untuk menangani masalah tiga ini. Soal ziarah kubur, soal kuburan, dan soal haul. Karena dulu ulama-ulama itu mengajarkan itu dan diselewengkan, maka PBNU punya tanggung jawab untuk meluruskan, untuk membetulkan. Jangan sampai para habib itu merajalela masuk ke tengah-tengah warga Nahdlatul Ulama, tipu-tipu warga Nahdlatul Ulama, bohongi warga Nahdlatul Ulama, doktrin warga Nahdlatul Ulama melalui 3 kegiatan itu. Ini sangat berbahaya. Mari kita sadar, saudara. Ambil lagi. Tulis di makam itu siapa walinya. Sampai di mana silsilahnya. Jangan sampai menjadi Ba'alawi. Yang sudah kadung ditulis Ba'alawi, segera luruskan. Nah, ini PBNU punya tanggung jawab, tidak boleh diam. Sekali lagi, PBNU punya tanggung jawab karena ini adalah ajaran dari Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama zaman dulu. Tidak boleh diam. Kecuali kalau PBNU itu pekok. Kalau sudah pekok, ya sudah. Segera adakan muktamar luar biasa atau rapat luar biasa, SLB, sidang luar biasa, mengganti pengurus yang ada. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.